Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 2 Desember 2025 tertulis di dalam surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Songonido sian sihol ni rohanami dihamu, huhalasok kami do mangaleho tohamu barita nauli nasian debata. Lu bitahe doho maatong diri nami, ala naung huhaholongi hami hamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pelayanan Pendeta Dr. Ingwer Ludwig Nommensen di daerah Silindung, ada satu doa yang pernah diucapkan oleh Pendeta Nommensen yang masih melekat dan teringat di benak kita. Ketika Pendeta Nommensen berdoa dengan berkata, "Hidup atau mati, biarlah aku tinggal di tengah-tengah bangsa ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu." Doa ini merupakan wujud kasih yang besar dari Pendeta Nommensen terhadap tugas pekabaran Injil dan terhadap umat atau bangsa Batak pada waktu itu. Sehingga Nommensen mempersembahkan hidupnya dan matinya hanya untuk pemberitaan firman dan kerajaan Allah di tanah Batak. Ini adalah sebuah bukti telah hidup dalam kasih Allah yang benar untuk mengasihi umatnya. Ini jugalah yang menjadi teladan yang telah ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Paulus dalam pelayanannya kita tahu mengalami banyak siksaan, hinaan, tantangan, dan rintangan. Namun itu tidak menyurutkan niatnya untuk mengabarkan Injil. Dia bahkan semakin giat untuk memberitakannya kepada semua orang. Paulus tidak hanya mengatakan bahwa dia mengasihi jemaat Tesalonika dalam teks ini, sebab bukan saja rela membagi Injil Allah, tetapi juga hidupnya sendiri. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Paulus menunjukkan bahwa memberitakan Injil kepada orang lain bukan hanya tentang kata-kata yang diucapkan, tetapi juga tentang tindakan dan pengorbanan yang nyata. Mengabarkan Injil bukan sekedar memberitakan, tetapi juga melibatkan hidup kita. Kita harus hidup sesuai dengan firman yang kita beritakan itu. Harus mampu menjadi berkat bagi orang lain. Dalam hal ini gereja tidak boleh hanya menjadi tempat orang mendengar tentang kasih Kristus, tetapi gereja juga harus menjadi tempat orang melihat kasih itu terwujud dalam kehidupan umatnya. Marilah meneladani Rasul Paulus yang mengasihi dengan kasih yang tulus dan rela memberikan hidupnya untuk memberitakan Injil. Kasih yang tulus tidak hanya mengubah hati kita, tetapi juga membawa perubahan besar bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah ini memotivasi kita untuk semakin mengasihi dengan tulus, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami untuk mengasihi bukan hanya dengan kata, tapi juga dengan tindakan yang nyata.
Tolonglah kami untuk senantiasa dengan tulus, dengan penuh kasih, untuk menjadi alat-Mu, memerintahkan Injil-Mu, dan menyatakan itu melalui kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu semakin nyata lewat kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.